Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Syahlia, bisa dipanggil Tasya. Saya absen 7 dari kelas 10. Di sini saya akan memperkenalkan visi dan misi saya sebagai duta budaya. Visi saya yaitu terwujudnya Kota Pasuruan menjadi daerah tujuan wisata yang berbudaya dan berdaya saing. Sedangkan misi saya adalah melindungi dan melestarikan nilai budaya dan kekayaan budaya. Saat saya menjadi duta budaya, saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, mempromosikan seni dan budaya dengan menyelenggarakan acara seperti pameran seni, drama, penandatanganan buku, pembacaan puisi, konser, prakarya, dan simposium. Yang kedua, menyelenggarakan program pendidikan dengan berbagai topik, antara lain sejarah budaya, musik, tari, sastra, seni, dan arsitektur. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan dan acara khusus untuk menggalang dana guna mendukung kegiatan kebudayaan di masyarakat. Dan terakhir, mengkoordinasikan upaya dengan organisasi masyarakat lain untuk mempromosikan seniman, artis, musisi, dan penulis lokal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari aktivitas 7. Yang pertama, jika aku adalah duta budaya, yang aku rasakan adalah sangat senang dan bangga karena dapat mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke teman-teman yang lainnya. Yang kedua, jika aku adalah duta budaya, caraku untuk melestarikan kearifan lokal daerahku adalah dengan cara menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Lalu yang ketiga, jika sekolahku mengadakan festival untuk melestarikan kearifan lokal, responku sangat antusias sekali karena aku akan mengenalkan berbagai macam kearifan lokal kepada semua warga agar mengenal lebih dalam tentang kearifan lokal. Yang keempat, jika aku terlibat dalam festival tersebut, aku akan menyusun rangkaian acara kegiatan dan membuat banner tentang festival tersebut. Lalu yang kelima, tugas yang saya beri dari festival tersebut adalah lestari budaya tercapai asal. Yang keenam, acara yang ada dalam festival tersebut yaitu ada penampilan tarian tradisional, pameran karya tradisional, ada jajanan tradisional, dan juga ada persembahan lagu-lagu tradisional. Yang ketujuh, semua orang akan terlibat dalam festival tersebut. Dan yang terakhir, yang perlu saya siapkan saat festival tersebut dilakukan adalah menyiapkan banner, tempat untuk acara kegiatan tersebut, orang-orang yang jadi kreatif tim dalam acara tersebut, dan konsumsi yang akan diberikan kepada orang yang akan tampil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara.
Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.